Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka KTT ke-42 ASEAN di Labuhan Bajo pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam pidatonya, Presiden menekankan soal aset kuat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan epicentrum of growth. Presiden RI Joko Widodo membuka gelaran KTT ke-42 ASEAN secara resmi di Hotel Merorah, Labuan Bajo, Rabu 10 Mei pagi. Dalam pidatonya, Presiden memantik pertanyaan tentang pentingnya ASEAN dalam kondisi global saat ini. Indonesia mendorong agar ASEAN berkontribusi dan menjadi motor perdamaian serta pertumbuhan kawasan dan dunia. Presiden Jokowi meyakini ASEAN mampu melakukannya asalkan terus memegang prinsip persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Presiden pun menegaskan ke depan ASEAN harus memperkuat integrasi di bidang ekonomi, kerjasama inklusif, memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, dan energi, juga menjaga stabilitas keuangan. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah 4 pertemuan bilateral, masing-masing dengan Perdana Menteri Vietnam, Perdana Menteri Timor Leste, Perdana Menteri Malaysia hingga Perdana Menteri Laos. Pertemuan tersebut membahas beragam isu, mulai dari perdagangan hingga perbatasan. Di sela-sela agenda KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan 4 pimpinan negara pada Selasa 9 Mei. Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak, kemudian Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone. Berbagai hasil dari pertemuan tersebut dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia antara lain mengatakan, bersama Vietnam, Indonesia membahas isu ekonomi perdagangan. Kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 billion US dollar untuk 2028. Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga segera bernegosiasi mengenai kesepakatan investasi bilateral serta meningkatkan kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan. Di luar isu tersebut, Indonesia dan Vietnam juga mendorong agar MOU Kelautan dan Perikanan dapat segera diselesaikan. Sementara kepada Perdana Menteri Timor Leste, Presiden Jokowi menyampaikan selamat datang karena ini adalah kali pertama negara itu turut serta dalam KTT ASEAN. Timor Leste pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap keanggotaannya di ASEAN. Di antara sejumlah isu lain yang dibahas, kedua negara sepakat untuk membentuk kelompok kerjasama tentang pengembangan ekonomi di perbatasan. Dalam pertemuan dengan Malaysia, dibahas penyelesaian perbatasan laut dan darat. Selain itu, juga perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Terakhir, bilateral Indonesia dan Laos yang membahas kerjasama ekonomi. Menurut Presiden, beberapa kerjasama BUMN kedua negara, ada pula pembahasan tentang pemberantasan perdagangan orang yang tengah marak belakangan ini.
Pada tanggal 10 dan 11 Mei, pemimpin negara-negara anggota ASEAN membahas sejumlah isu prioritas dalam tema ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres sebagai pasukan elit pemegang peranan penting dalam gelaran KTT ASEAN ke-42 di Labuhan Bajo. Pasukan ini memiliki tugas yang tidak mudah karena harus memastikan keamanan para kepala negara. Keamanan itu dipastikan salah satunya melalui kendaraan listrik yang akan digunakan para pemimpin negara yang hadir. Upgrade sedikit interior dan eksterior dalam rangka kita upgrade ke military spec untuk meningkatkan keamanan. Kita sudah latihkan prajurit kita yang terlibat dalam pengamanan, dan dari detasemen peralatan juga sudah siap untuk melaksanakan maintenance. Setelah sukses menyelenggarakan presidensi G20, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023. Guna menyukseskan gelaran se-Asia Tenggara yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ini, berbagai persiapan dilakukan dengan matang, termasuk tentang keamanan para kepala negara yang hadir. Pasukan pengamanan Presiden atau yang lebih dikenal dengan Paspampres menjadi pasukan elit yang memegang peranan sangat krusial karena bertugas menjaga keamanan VVIP, yaitu Presiden Republik Indonesia dan juga para pemimpin negara lain yang hadir. Dan inilah penampakan 395 unit kendaraan yang telah disiapkan untuk para kepala negara, delegasi, hingga tim pengawal. Keamanan dari ratusan kendaraan elit ini disiapkan oleh Paspampres. Sementara kita masih pakai spesifikasi bawaan pabrik untuk kendaraan listrik ini, namun ada sedikit kita upgrade untuk kebutuhan pengamanan, yaitu kita upgrade sedikit interior dan eksterior dalam rangka kita upgrade ke military spec untuk meningkatkan keamanan dan taktis operasional di lapangan. Tak hanya sampai di situ, pengisian daya serta antisipasi kerusakan kendaraannya pun juga sudah diperhitungkan dengan presisi. Untuk kerusakan, kita ada teknisi dari pabrik, kemudian kita ada teknisi juga dari detasemen peralatan Paspampres. Itu kita sudah siap, termasuk fitur-fitur di dalamnya kan itu berbeda. Kita sudah latihkan prajurit kita yang terlibat dalam pengamanan, dan dari detasemen peralatan juga sudah siap untuk melaksanakan maintenance maupun apabila terjadi kerusakan. Contohnya seperti ban ini kan memang spesifikasi untuk jalan aspal, sedangkan di Labuan Bajo ini masih ada sedikit berlubang. Nah, itu ada sedikit kendala tapi kita bisa atasi. Memastikan keamanan mobilitas para pemimpin negara saat gelaran KTT ASEAN ini merupakan hal utama. Beragam strategi dengan skenario antisipasinya sudah disiapkan oleh Paspampres sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Idul Adha diperkirakan datang pada akhir bulan Juni mendatang, namun sebanyak 550 ekor sapi kurban sudah didatangkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan sapi untuk merayakan Idul Adha di Kota Batam sangat tinggi. Kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh peternak lokal, sehingga harus mendatangkan sapi kurban dari daerah lain. Sebanyak 550 ekor sapi kurban tiba di Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa malam 9 Mei. Hewan kurban jenis sapi Bali tersebut didatangkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur melalui perjalanan laut selama 9 hari. Kedatangan sapi ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan sapi untuk warga Kota Batam dan kabupaten sekitarnya yang tidak bisa dipenuhi oleh peternak lokal saat perayaan Idul Adha mendatang. Sapi yang tiba di Batam dipastikan bebas PMK atau penyakit mulut dan kuku karena didatangkan dari NTT yang termasuk zona hijau wabah PMK. Namun tim pemantau kesehatan hewan tetap melakukan pemeriksaan dan menyemprot sapi-sapi yang datang dengan disinfektan, serta melanjutkannya dengan proses karantina sesuai ketentuan yang berlaku.
Sapi-sapi yang akan menjadi hewan kurban ini harus dinyatakan sehat sesuai dengan persyaratan hewan kurban dalam ajaran agama Islam. Jadi perlakuan di sini kita melakukan penyemprotan desinfektan, kemudian akan langsung ditempatkan di kandangnya dan akan kita awasi selama 3 hari. Dan tiap hari pagi dan sore akan dilakukan desinfektan di kandangnya, pagi dan sore harinya, untuk menghindari kemungkinan sapi-sapi yang ada di sini bisa menularkan. Ya mungkin perlakuannya itu saja, karena memang ini dari daerah hijau. Kebutuhan di Batam itu sekitar 5.000 ekor. Tapi sekarang kondisinya di kandang Temiang itu dengan ditambah 550 ekor ini baru sekitar 1.200-an. Jadi kurang banyak. Di samping kebutuhan hewan kurban jenis sapi sebanyak 5.000 ekor, Batam juga membutuhkan kambing untuk perayaan Idul Adha sebanyak 15.000 ekor. Selain mengandalkan peternakan kambing di kawasan Temiang Sekupang, Batam juga membutuhkan persediaan kambing kurban dari daerah lain. Tingginya kebutuhan hewan kurban di Batam tidak hanya bagi warga Batam yang akan merayakan Idul Adha, tetapi juga bagi warga Singapura yang seperti tahun-tahun sebelumnya banyak yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah kurban di kota Batam. Pemirsa, bukan hanya bukit nan hijau saja yang bisa dilihat saat mengunjungi Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di sana Anda bisa menemukan hamparan tebing batu cermin. Wisata alam ini ternyata menjadi salah satu rekomendasi tempat wisata bagi para delegasi konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42. Langkah demi langkah akan menghantarkan Anda untuk melihat sebuah keeksotisan alam nan mempesona. Berada di Indonesia bagian timur, panorama seluas 19 hektar dengan hamparan batu yang menjulang tinggi hingga 75 meter bisa memanjakan mata Anda. Ya, Gua Batu Cermin. Sebuah tempat wisata yang terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan menyuguhkan keindahan sinar matahari yang menyusup ke dalam celah-celah batu dan kemudian dipantulkan ke dinding seperti cahaya yang memantul ke cermin. Di batuan dalam gua, Anda juga dapat melihat aneka fosil hewan laut karena Gua Batu Cermin kala itu berada di bawah permukaan laut. Namun gua yang lumayan sempit dengan stalagmit dan stalaktit membuat Anda harus berhati-hati dan jangan lupa untuk memakai helm yang telah disediakan. Dengan segala sesuatu yang dimiliki, Gua Batu Cermin ini dijadikan salah satu rekomendasi wisata bagi para delegasi KTT ASEAN ke-42 tahun ini. Batu Cermin ini punya keistimewaan, sebuah spot yang berada di tengah kota Labuan Bajo. Ini unik ya, ada sebuah gua yang eksotik yang berada di dalam kota yang dijangkau dengan 5-10 menit ya dari bandara. Nah, dan itulah yang membuat kami siapkan Batu Cermin ini untuk dikunjungi oleh delegasi. Oke, seperti itu. Gua Batu Cermin ini sangat cocok bagi Anda yang sangat senang dengan fotografi atau bersuah foto dengan latar belakang batu-batu yang indah. Tenang saja, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp20.000 bagi warga lokal dan Rp50.000 untuk warga asing,
Anda sudah bisa masuk dan menikmati wisata alam yang satu ini. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari undur dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa.